Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Jadi kalau kita nyari akhirat, kita ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur, surga kita yang belum jelas. Dunia itu nggak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Antum punya Allah, nggak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah itu tanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah, nggak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang nggak pernah merasa cukup, yang nggak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya nggak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho nggak? Allah ridho nggak? Allah ridho nggak? Nggak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah, cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas, susun rencana, tinggal kerjakan, nunggu meninggal, gitu aja simpel. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal, itu pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Sholat kunci kebahagiaan, sholat kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini nggak berakhir ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan nggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud, kamu rajin puasa, kamu rajin baca Al-Quran, kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukku sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Kalau salat Anda benar, dari mulai wudu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ya, nah, maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, hei, gampang itu masalah selesai. Kamu kemarin kemana aja? Belum meningkat sholatnya, belum baca Quran. Aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu. Setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Jadi ketika Allah titipkan ujian kepada kita, mestinya kita berbahagia. Karena pada saat yang bersamaan kita dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah itu sudah harus meningkat kualitas kehidupannya. Ya, cuma kadang-kadang cara pandangnya kan berbeda. Kalau melihat ujian sebagai masalah, capek. Tapi kalau melihat ujian sebagai anugerah, nikmat. Karena itu bagaimana cara menjadikan ujian sebagai anugerah itu? Maka turunkan bimbingan ayatnya. Ketika diturunkan itu, kita paham cara menjalaninya. Itu caranya. Tidak ada keindahan yang dipraktekkan dalam kehidupan. Untuk mendapat ketenangan termasuk di rumah tangga, ternyata kunci pertamanya bukan harta, sholat.
Itulah sebabnya, ini rahasia nih, ya, antara kita aja nih. Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya aja dibikin tenang oleh Allah. Beda auranya. Tempat sholat itu apa tadi? Masjid kan? Saya tanya bapak deh pak, masuk masjid mau sholat dengan masuk rumah ketemu istri, tenang mana? Masuk masjid. Masuk masjid itu auranya beda. Nggak percaya silakan. Begitu di depan mau masuk, enaknya luar biasa, tenang. Sholat 2 rakaat, mojok-mojok, 4 AC, tidur aja. Sebelum ke sedekah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sedekahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta, tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat? Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Tidak ada yang paling indah kecuali saat menikmati ibadah. Demi Allah saya katakan ya, teman-teman coba nikmati sholat dengan sekedar sholat, itu rasanya beda. Demi Allah saya katakan rasanya beda. Coba sesekali tunaikan sholat dengan segenap kenikmatannya. Nikmati saat sujud. Kata Nabi, fala tasjud, jangan engkau sujud ya dan bangkit lagi hatta tatma'inna sajida, sampai engkau menikmati sujudmu dengan tenang gitu. Kita harusnya merasa bangga saat bisa pulang kepada Allah karena bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, sholat, adzan bisa, imam bisa, makmum bisa, ya kan? Betapa indah untuk masuk masjid, buka sendiri, sholat sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri. Apapun kesibukan kita pada saatnya akan ditinggalkan. Pada akhirnya tiba puncaknya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini, dunialah yang meninggalkan kita dan berakhir semua masanya. Nggak ada manusia yang sempurna. Kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari salah. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi indahnya Allah, dipanggillah setiap hari 5 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang jadi baik kalau tidak ada salah. Kesalahan itu dihadirkan untuk belajar supaya jadi lebih baik. Al-Quran, di Al-Quran itulah semua pedoman hidup yang akan mengantarkan kita pada kemaslahatan hidup. Di situ ada perbaikan, di situ ada ketenangan ketika kita gelisah, di situ ada obat penyembuh ketika sakit, di situ ada solusi ketika punya masalah, di situ ada limpahan rezeki ketika sempit, di situ ada doa-doa ketika kita membutuhkan apapun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap persoalan yang kita alami. Di situ semuanya ada. Karena itu orang-orang yang memanfaatkan Al-Quran, kembali pada Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, dan dia yakin dengan itu semua, maka Allah akan mengangkat, merubah dan menaikkan statusnya bukan hanya di akhirat, tapi saat di dunia.